تعلم وتعليم وتدرك وتسجيل نفع والانتفاع إفادة والاستفادة والتعالى والحجارة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمر وصحبه شكب الصفات من الله سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كروايا أبيه أوقاتهم وأسرارهم وأموالهم ولومهم نفعنا بدين الدين الآخر يقول إني أصوم بخيرات محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم إنسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu dan terakhir masih di rangkaian ayat-ayat turunul Quran di surah Al-Maidah. Terakhir kita sudah membahas di ayat 35. Sekarang di rangkaian ayat 49 dan 50. Ya. Benar, di situ langsung kitabnya. Ya, 49. Sekarang setelah ayatnya itu 35, kan ini agak beda jalannya. Betul. Ayat 35, lihat aja. Ayat 35, ada enggak? Ayat 35 kemarin. Terakhir. Setelah 35 itu 49. Betul, ya wes. Berarti ada tambahan kadang di situ agak beda sama naskah yang lainnya. Ada satu yang biasa bawa ada bawa naskah yang lain itu beda. Sama naskah yang di sini juga. Jadi ayat 49 betul berarti sama. Wa alaikum bainahum anzalu, itu rangkaian ayat 49 50 di surah Al-Maidah, firman Allah SWT, wa alaikum bainahum bima anzalallah. Dan alaikum bainahum, hendaklah berhukum engkau atau memutuskan perkara engkau bainahum ya Rasul di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Itu pada Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sekali-kali kau mengikuti, janganlah kau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wa zarhum ayaftinuka, dan waspadalah kepada mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau, memfitnah engkau. Dan ba'di ma anzalallahu ilaik, memperdayakan engkau dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
mengatakan yang dimaksud mereka yang memperdayakan itu adalah Ka'ab bin Asad, Abdullah bin Surya, dan juga Syas bin Qais, dari kepala-kepala Yahudi. Sebagian berkata kepada yang lain, ayo kita pergi ke Muhammad. Idzabu bina ila Muhammad. Ta'alana naftinu an diri. Barangkali kita bisa memfitnah, menguji dia untuk memperdayakan dia tentang agamanya. Maka mereka pun datang kepada Rasul SAW dan mereka berkata, ya Muhammad, qad arafta anna akhbarul Yahud wa syurumhum. Wahai Muhammad, kau tahu bahwasanya kami ini adalah akhbar Yahudi, ulama-ulama dari kalangan Yahudi, dan asyrafuhum, dan kami ini orang-orang mulia mereka. Wa ana nitaba'naka, dan kalau kami mengikuti engkau ya Muhammad, lam yughalibna al-yahud, maka Yahudi tidak akan menyalahi kami. Inna bainana wa bainan nasi khusumat. Sesungguhnya antara kami dan antara manusia orang-orang ini ada khusumat, persengketaan. Wanuhakimuhum ilaika, maka kami angkat hukumnya, kami berhukum kepada engkau. Kami menghukum mereka kepada engkau. Faqdirana alaihim nu'min bika, maka putuskanlah untuk kami atas mereka. Maksudnya menangkanlah kasus ini bagi kami atas mereka. Ini mereka tiga orang apa ini ya, mengatakan kami sedang bersengketa dengan kaum kami. Kalau kau bisa memenangkan kami akan berperkara kepada engkau. Kalau kamu bisa memenangkan kami akan ikut engkau. Kalau kamu bisa memenangkan kami akan ikut engkau, dan kalau kami ikut engkau, para Yahudi akan ikut kami untuk beriman pada engkau. Dan dikatakan, wa tabi'una ghairuna, dan akan mengikuti kami orang selain kami. Tapi maksud mereka bukan iman, tapi memperdaya Rasulullah SAW daripada hukum tadi, supaya Rasul condong kepada mereka dalam masalah memutus, atau memutus untuk dengan cara tidak adil umpama. Ya. Lalu jadi pikir mereka, Muhammad ini pasti ikut kita kalau kita perdayakan. Ya. Kalau dikatakan menangkan kami, itu akal-akalan mereka supaya Rasul SAW, dan mereka pikir, kalau kita bilang begini pasti Muhammad mau memenangkan kita. Kalau gitu berarti kita bisa nipu dia dari masalah hukum dengan cara itu dari ngojok-ngojoki Rasul dengan janji seolah kalau memang dia bisa memenangkan si orang para ahbar ini, maka mereka katanya akan iman katanya. Maka tidak lama turun ayat ini. Wa anikum bainahum bima anzalallah. Tetaplah kau menghukum antara mereka ya Muhammad dengan apa yang Allah turunkan. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya supaya hawa nafsu mereka supaya kau berat sebelah dalam menghukum. Wa in tawallau, jika mereka berpaling dari iman dan hukum dengan Al-Quran, maksudnya berpaling dari keimanan dan berhukum dengan Quran, fa'lam, maka ketahuilah olehmu ya Muhammad, annama yuridullah ayyusibahum biba'dil. Maksudnya Allah telah menghendaki untuk menyiksa mereka dengan sebagian dosa mereka. Jadi ketahuilah bahwa i'rad, penyimpangan mereka itu karena Allah memang kepingin untuk mempercepat bagi mereka siksa mereka di dunia dengan biba'dil dzunubihim, dengan sebagian dosa mereka. Wa inna katsirun minan nasi yanil yahud lafasikun. Dan kebanyakan daripada manusia, daripada hal ini adalah Yahudi, itu kebanyakan mereka itu fasik, melenceng dari
agamanya. Apa hukum jahiliyah tibun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ayatul bun. Pemanasan mulai ukmal di kaum yukinun. Dan siapa yang lebih bagus daripada Allah? Apanya hukumnya bagi orang yang yakin tentang apa yang berasal dari Allah Ta'ala. Dikatakan jadi hati-hatilah engkau ya Muhammad daripada musuh-musuhmu dari Yahudi. Mereka kadang tadlis, memalsukan padamu kebenaran dalam apa yang mereka adukan kepadamu daripada perkara. Itu kasusnya tadi itu. Ingin mengadukan perkara tapi maksudnya memalsukan kebenaran. Fala taghtaru bihim, jangan kamu tertipu dengan mereka. So, mereka itu kadzabah, kafarah, khawanah. Mereka para Yahudi itu tukang bohong, suka kafir, ingkar, dan suka khianat. Dan Allah kalau memang mereka berpaling dari apa yang kau hukum sesuai syariat Allah, memang maka ketahuilah memang maksud mereka, penyimpangan mereka itu Allah kehendaki supaya mereka ditimpa siksa dari Allah Ta'ala. Jadi ketahuilah bahwa penyimpangan mereka itu menurut takdir dan hikmah dari Allah. Memang dari sonanya Allah ingin memalingkan mereka dari petunjuk. Kenapa? Dibagi dzunubihim. Ya. Sebagian dosa mereka yang dulu as-salifah, yang sudah lewat. Ini menunjukkan bahwa dosa itu kadang berakibat fatal. Kalau kita jauh dari Allah, terhalang daripada bangun malam sebagainya, itu bisa jadi karena dosa kita. Dan dikatakan ya oleh sebagian salaf bahwa paling rendahnya yang Allah buat, yang Allah perlakukan pada orang alim kalau sudah cinta dunia, Allah cabut manisnya munajat dari hati. Waliyadzubillah. Paling rendahnya siksaan yang Allah buat pada orang alim kalau dia cinta kepada dunia, Allah cabut halawah, rasa manis dari hatinya dalam munajat kepada Allah SWT. Kita kan menyangka kalau bertabrak mobil itu baru musibah, baru azab. Padahal ada azab yang kadang kita nggak kerasa, ya kayak gini, kayak gitu itu. Azab yang tidak dirasa. Ya, terhalang daripada berbuat taat. Waliyadzubillah. Itu sebenarnya bentuk siksaan Allah. Cuma kadang kita nggak merasa kalau itu siksaan. Baru merasa kalau siksaan itu kalau rezekinya seret, tabrak mobil, macam-macam kecelakaan, baru dianggap itu siksaan. Padahal siksaan yang lebih menakutkan itu yang macam itu tadi, siksaan yang tidak kerasa. Waliyadzubillah. Nah ini fa'alam annama yuridu ayyusibam bi ba'di dzunubi. Diketahuilah kalau memang mereka nyimpang dari hukum Allah ya Muhammad, ketahuilah memang itu kehendak Allah, yuridu Allah. Allah kepingin untuk menyiksa mereka dengan sebagian dosa mereka yang terdahulu. Dan ini sekaligus hantaman bagi Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, yuridu Allah. Jadi semua itu sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk dosa siksa. Mu'tazilah kan mengatakan Qadariyah seolah manusia itu melakukan perbuatannya sendiri. Ini hantaman bagi mereka. Yuridu Allah yang kepingin supaya mereka ditimpa azab di ba'di dzunubi karena dosa mereka sendiri. Itu iradatullah. Juga Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menghendaki kejelekan. Allah harus melakukan as-shalah wal aslah. Ini dalil bagi mereka. Yuridullah yusibahum. Allah kepingin untuk menimpakan pada mereka siksa. Jadi kan Allah juga menghendaki keburukan. Karena baik buruk itu kan kacamata manusia. Bagi Allah semua sama. Mau Allah siksa semua, mau Allah kasih pahala semua, bagi Allah nggak ada pengaruh. Baik buruk itu setelah jatuh ke kacamatanya manusia. Baik. Kata Mu'tazilah nggak bisa, masa
Allah melakukan yang buruk. Itu akidah mereka. Wa idza katsirun minan nasi fasikun. Aktsarun nas, kebanyakan manusia, baik manusia secara umum atau konteks nas di sini adalah al-Yahud secara khusus, mereka sering cenderung fasik. Manusia itu cenderung fasako. Keluar kharijuna anit ta'ah. Keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu. Mukhalifun lil haq. Na'una, menjauh dari kebenaran, menyimpang, menyelisihi kebenaran. Kecenderungan manusia itu lebih cenderung untuk berbuat fasik. Manusia itu. Kemudian dan juga seperti di ayat yang lain, Pemaksarun nasi walau harasta bimu'min. Tidaklah kebanyakan manusia itu bakal beriman walau harasta, meskipun kau kepingin ya Muhammad semua manusia itu beriman, tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Wa intuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kau mengikuti ya Muhammad, kebanyakan siapa-siapa yang ada di bumi, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya bacaan para sufi itu, kata para sufi, kalau ingin selamat ya menyicil. Karena lebih banyak orang yang ngajak keburukan daripada kebaikan. Makanya dikatakan aksarun nasi la fasikun, kebanyakan manusia itu fasik, cenderung fasik. Ya, teman aja lebih banyak teman yang buruk daripada teman yang ngajak baik. Kemudian ini ya. Oleh Muhammad, sudah apa hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Dari tafsir Ibnu Katsir itu dia mengkaitkan ini dengan Tartar. Karena memang zaman itu zaman penyerangan Tartar ke dunia Islam. Sehingga setelah Tartar menguasai Islam, Genghis Khan itu mereka mengambil hukum dari yang ditentukan oleh Genghis Khan. Maka di sini mereka mengkaitkan apa hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapa yang lebih pantas, lebih bagus hukumnya daripada Allah? Di sini Allah mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah, yang mencakup segala kebaikan, melarang dari segala keburukan, yang adil hukumnya Allah itu tadi, keluar kepada yang selain hukum Allah berupa hawa nafsu dan pendapat-pendapat pribadi yang diletakkan oleh orang dalam menghukum. Dan disebut jelas-jelas oleh Ibnu Katsir. Ya. Wa yaqumu bi tatar min siyasatil malakiyatil maqudah an malikim Genghis Khan. Ya karena memang zamannya Ibnu Taimiyah. Ini kan Ibnu Katsir kan muridnya Ibnu Taimiyah. Zamannya Ibnu Taimiyah itu penyerangan Tatar ke dunia Islam itu di zaman itu. Memang di zamannya beliau, ini beliau sampai mengkaitkan. Ya. Lumayakum bi Tatar min siyasatil malakiyah, seperti yang digunakan untuk menghukum oleh Tatar berupa siasat malakiyah, politik kerajaannya dia yang terambil dari raja mereka Genghis Khan.
Jengis Khan. Itu mereka meletakkan namanya Al-Yasak. Itu ibarat an kitab majmu' min ahkam wa diktabasa an syara'in syatta. Yasak itu istilah kitab kumpulan hukum yang diadopsi Jengis Khan dari macam-macam agama, dari Nasrani, dari Yahudi, dari Islam. Ini kan saja. Memang waktu itu jadi penguasa besar Jengis Khan ini. Iya, Tatar. Enggak. Baik. Jengis Khan. Ghazalul Hakam akhirnya diambil menjadi muttaba'an. Torot ribanihi syara'an muttaba'an. Seolah-olah di keturunannya Jengis Khan yang memang setelah Jengis Khan wafat kan dibagi-bagi itu kekuasaannya dia. Harta ini seperti kekuatan tidak terbendung saat itu, hampir semua kekuasaan Islam dikuasai Abbasiyah itu. Ya. Sampai tumbang dinasti Abbasiyah itu zaman Jengis Khan itu 600-an, sekitar 600-an Hijriah. Sekarang 1400 tahun yang lalu kurang. Sampai di Baghdad itu dihancurkan. Dan Islam rugi banyak di situ. Bukan hanya Islam yang rugi, tapi alam ini, karena waktu itu di Baghdad itu pusat keilmuan. Dengan Tartarnya orang yang nggak punya peradaban. Di kitab, di perpustakaan paling besar itu dijadikan jembatan di sungai Tigris, sungai Dajlah, juga sungai Yufrat. Hampir nggak, banyak yang nggak selamat kitab-kitab itu. Dan itu yang ada sekarang itu kadang saya merenung lah ya. Yang sisa-sisa saja dari situ. Kita belum bisa melestarikan semua. Mendanio kalau semua itu ada. Ini sisa-sisa dari serangannya Tartar. Masuk Muhadzab. Muhadzab itu kan tahun 400. Tartar tahun 600. Berarti kan dia lolos. Ihya itu termasuk lolos. Ihya Imam Ghazali sebelum Tartar tahun 500. Tartar itu baru 600-an ke belakang. 600 Hijriah. 100 tahun sebelum Tartar Imam Ghazali. Berarti Ihya ini termasuk kitab yang lolos. Dari zaman kebengisan Tartar yang nggak punya peradaban. Loh kan ya, artinya kan kalau belum kan namanya ditulis. Orang ngomongnya nggak ada kopi itu apa? Ya apa? Logikanya itu ya opo. Sebelum Tartar itu kan Ghazali, berarti kan kitabnya ditulis. Nah, sedangkan Tartar itu datang setelahnya ngancurkan semua kitab-kitab yang ada di perpustakaan, berarti kan kitab yang dulu. Itu banyak yang nggak lolos dari situ. Dibuang semua. Jadi iya kan lolos sampai sekarang bisa kita dapat, berarti kan lolos dari kemusnahan. Nah yang musnah itu loh buahnya. Kadang kita ngerenung yang nggak musnah saja, itu belum semua naik cetak. Belum semua naik cetak, banyak ini makanya Darul Minhaj itu, saya Salim Bajekher yang punya Darul Minhaj itu kan, Masya Allah dia nganui ulama-ulama supaya nyari naskah-naskah itu, banyak naskah-naskah yang terutama di Darul Minhaj ya. Saya tidak tahu terbitan yang lain, terutama Darul Minhaj itu. Juga mungkin Darul Qutub di Beirut semua. Itu banyak naskah-naskah yang baru terbit. Kayak syarahnya Minhaj punyanya Ibn Qudisuba, itu makanya sampai saya beli. Karena saya lihat di situ, ini awal sodarat, awal munculnya naskah ini di Tibaah. Sebelumnya belum pernah dicetak. Nah iya, itu yang lolos. Yang lolos saja dari Tartar. Itu kita belum bisa mewarisi semua. Mendanio kalau semuanya semuanya selamat semua. Lebih nggak bisa mewarisi lagi, lebih banyak lagi yang belum terdeteksi, tercetak, terbaca. Ya, otomatis kalau belum tercetak, siapa yang mau baca di perpusnya di sana? Sudah gitu sekarang dibatasi dulu 10 atau 20, 10 tahun ke belakang sebelumnya ini. Ini saya masih bisa leluasa dapat naskah manuskrip dari internet. Sekarang pusat-pusat manuskrip yang biasa dulu kita menyediakan manuskrip itu seolah entah gimana terblok. Jadi kita nggak bisa. Kita dulu banyak saya dapat manuskrip tulisan tangan itu.
Banyak kitab saya dapat manuskripnya, tulisan tangannya. Sekarang sudah. Ya, terus mau diapakan gitu? Siapa yang akses itu? Kita sempat nulis ulang kitabnya Imam Suyuti. Yang itu jarang dicetak, itu Al-Kasyf fi mujawazati hadil ummatil alaf. Itu jawaban tentang bahwa umat Islam ini lebih dari 1.500. Seperti yang beredar di itu sudah dijawab oleh Imam Syafi'i. Itu saya dapat 5 atau 4 naskah. Satu tersimpan di Italia, satu tersimpan di Kanada naskahnya. Saya dapat 5 naskah waktu itu. Sekarang saya akses lagi tidak bisa. Yang dulu sumber-sumber manuskrip itu. Ya mungkin ya karena hak cipta, tapi ya enggak juga. Siapa yang mau baca tulisan tangan kayak gitu? Untuk belum ready, belum siap untuk dikonsumsi. Itu kan baru raw matter, itu baru apa istilahnya, bahan mentah. Kembali ke sini, itu Kocap Kacarito jengkiskan ya. Kocap Kacarito ini nggak ada kilo apa. Jadi pewayangan ini kan Kocap Kacarito. Bumi gonjang ganjing langit gelap kereta. Awalnya bukan dimanya pewayang. Kocap Kacarito jengkiskan. Ya, seperti itu. Itu nanti arahnya ke itu tadi, arahnya ke al-muhafadzatu alal qadimil aslah. Al-muhafadzatu alal qadimil sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, gimana kita bisa melaksanakan al-akhdhu bil jadidil aslah kalau qadimil sholihnya saja belum kita ketahui semua. Kalaupun kita ketahui paling seberapa persen dari yang kam tarokal awalil akhir, betapa banyak orang dulu meninggalkan sesuatu untuk generasi akhir. Termasuk dalam ilmu logika, ilmu mantik. Itu yang baru dibahas sama para filosof barat modern. Itu sudah dibahas ratusan tahun sebelumnya di kitab-kitab mantiknya Islam. Seperti Qadiyah Muwajjahah dalam ilmu mantik itu baru dibahas oleh para ahli mantik, para ahli logika, ahli filsafat modern barat. Yang modern. Pada ratusan tahun sudah tersebut di naskah-naskah mantik ilmu logika Islam. Sebelum mereka ngomong. Tapi karena mungkin kitanya yang nggak ngerti, nggak ngeh. Soalnya Islam ini ketinggalan. Bukan Islamnya ketinggalan, kita yang nggak update informasi tentang hasanah Islam. Bagaimana? Kitabnya Imam Suyuti saja sebagian naskahnya di Italia, ada yang di Jepang, ada yang di Kanada. Terus macam mana? Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Fadlil Jailani, kita pernah ketemu langsung beberapa kali di Syekh Fadlil Jailani. Mencerita bahwa banyak di Vatikan manuskrip itu. Beliau sampai masuk ke sana, beberapa manuskrip Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ada didapati di Vatikan. Bayangkan. Ya waktu perang salib itu kan banyak terjadi perampasan, bukan hanya penjajahan. Perang salib itu boleh katakan itu invasi pengetahuan. Banyak diambil kitabnya Ibnul Athir. Ibnul Athir itu bukan hanya ahli sejarah. Ibnul Athir itu ahli berbagai macam bidang ilmu. Itu kitabnya di Frankfurt di Jerman. Gimana? Nah, manuskripnya Ibnul Athir itu. Yang di situ ada tentang kedokteran, ada macam-macam. Ibnul Athir. Konon dia Ibnul Athir ini yang mengobati Richard Lionheart waktu dia terluka di perang salib. Itu yang mengobati itu ya biasanya Ibnul Athir atau muridnya dia. Dokter Islam yang mengobati Raja Richard Lionheart waktu dia perang salib. Yang ketiga itu dokter Barat tidak mampu mengobati zaman itu. Ya. Apa? Oh iya, ilmunya di Vatikan ada. Naskah manuskripnya.
Ya lepas dari ya itu kan nanti diteliti lagi kan dari tahun berapa penulisannya sebagainya. Karena naskah itu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda dan seterusnya. Hasil naskah tulisan tangannya itu atau apa yang asli wallahu a'lam. Saya pasti belum banyak dapetin manuskrip itu di sana. Ya karena memang orientalis, namanya saja orientalis. Orientalis itu kan mustasyriqin. Orang yang belajar ketimuran, masyrik, mustasyriqin, orientalis. Itu namanya orang yang belajar ketimuran, orientalis. Nah, budaya timur yang dominan, yang banyak juga termasuk Islam. Jadi orientalis itu bukan hanya melajari Islam, melajari budaya timur. Salah satunya adalah Islam. Makanya disebut dia orientalis. Lawannya adalah oksidentalisme. Lawan dari orientalis, oksidentalisme. Belajar tentang kebarat-baratan. Ilmu barat. Kemudian jadi banyak syariat baru atau aturan baru diadopsi oleh Genghis Khan dan sebagainya itu zaman itu sehingga diwarisi oleh anak-anaknya, dianggap sebagai seolah syariat yang diikuti akhirnya. Dan itu didahulukan atas hukum bi kitabillah. Ya, rupanya juga diikuti oleh kaki tangannya dari kaum muslimin, itu yang dikecam oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini. Ya. Man fa'ala dzalika fahuwa kafir, kata Imam Ibnu Katsir. Siapa yang melakukan itu maka dia kafir, wajib qitaluh, wajib diperangi hatta ila hukmillah, sampai dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wala hukma wala yukam wala yakum siwahu. Maka dia hendaknya tidak menghukum, sebab tidak ada yang bisa menghukum kecuali Allah. Iqalil wala katsir. Inna hukma jadi rukun wa asulu hukma liqaumi yuqinun. Wa man adil min Allah bi hukmih. Ini siapa yang lebih adil hukumnya melebihi Allah. Siapa yang lebih adil daripada syariat Allah. Bagi orang yang yakin. Ini yakin bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Bahwa Allah itu paling adilnya hakim. Dan Allah itu arham, paling sayangnya kepada makhluknya daripada ibunya sendiri. Ya kan? Allah itu. Allah arhamu. Allah lebih arham kepada kalian, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak mungkin ada hukum yang lebih welas asih, lebih mengandung, yang mereka gembar-gemborkan seperti hak asasi dan sebagainya, lebih daripada hukum Allah. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah dalam tafsirnya juga begitu. Beliau mengatakan, kalau antum perhatikan hukum, evolusi hukum di barat, evolusi hukum di barat sampai ke hukum yang paling mutakhir itu mengalami berapa evolusi, dan setiap evolusi sampai evolusi terakhir itu mendekati hukum Islam. Makin kemari makin mendekati hukum yang sudah terjadi. Mereka capek-capek berevolusi hukum puluhan tahun, kita sudah disodorkan ini loh, kita malah cari yang lain. Padahal kata beliau, menurut penelitian beliau, itu evolusi hukum di barat itu makin ke sini, itu makin mendekati apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Buktinya di Perancis itu belum menemukan hukum tentang masalah janin. Ternyata mereka dapati di hadis Rasulullah di Bukhari tentang masalah hukum janin ketika ada pidana yang mengorbankan seorang janin di rahim ibunya. Itu Rasulullah SAW sudah bahas. Itu Perancis belum bahas. Baru nemukan dan itu ngadopsi dari Islam. Tapi kita kan ketika datang dari sesuatu dari barat, kita terpukau. Dianggap itulah modern. Padahal modern, bukan modern. Katanya guru kita, yang guru bisa musyawarah itu modern, bukan modern. Ya modern, memadorotkan, memberi madorot. Modern, bukan modern, dan modern. Faman ahsanu hukman liqaumin yuqinun.
Ya. Dan diriwayatkan dari hadis dari Imam Tabarani dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah abghadun nas ila Allah azza wajalla, paling dibencinya orang kepada Allah azza wajalla adalah mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Itu apa? Ada yang hilang. Habis abghadun nas ila Allah. Langsung wamayab tadi. Kayaknya itu ada yang coba dirujuk lagi. Ada yang gugur saat itu. Abghadun nas ila Allah mubtaghin fil Islam. Abghadun nas ila Allah itu ada yang kurang kayaknya. Mulhidun fil haram. Abghadun nas ila Allah mulhidun fil haram wa mubtaghin fil Islam sunnah jahiliyah wa muttalibu dami mri'in bihari haqqin liyuhari qadamah. Kurang lagi mas. Ya enggak ada, langsung wa mubtaghin. Paling dibencinya orang dalam di hadapan Allah adalah orang yang mulhid bil haram, melakukan perbuatan zalim atau ilhad kufur di tanah haram. Orang zalim di luar tanah haram dosa tetap, tapi di tanah haram lebih dosa, mulhid. Orang yang menzalimi orang di tanah haram atau melanggar kesucian tanah haram itu dibenci. Mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang yang mencari-cari di Islam atau mengada-ngadakan di antara orang muslim sunnah jahiliyah yang di luar hukum Islam. Itu paling dibenci orang. Kaitannya sama apa hukum jahiliyah tadi. Wa muttalibi dami mri'in bighairi haqqin. Dan orang yang menuntut darahnya orang, nyawa orang lain tanpa ada hak supaya orang itu ditumpahkan darahnya padahal nggak berhak dia untuk ditumpahkan darahnya. Paling dibencinya orang di sisi Allah Taala salah sah. Abghadun nas ila Allah salah satu, mulhidun ada salah satu. Nah, abghadun nas ila Allah salah satu. Itu tambahi salah satu, mulhidun bil haram, mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, mutalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhari qadamahu. Ya. Kemudian betul. Wajah suami ma'uzah Rasul, ini panjang ceritanya. Semuanya ini cuma dapat satu ayat apa dah? Ya, supaya ihya'nya jalan. Khususnya supaya tidak salah paham tadi. Kopi itu supaya konsentrasi. Soalnya anda selalu kan itu kunci. Mana jagalan rupanya. Onggoy dia jagalan. Allah wa'ala. Pada sami'u ma'unzilai. Jadi tentang Raja Habasyah, Raja Najasyi yang menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Hah? Iya, 3 orang. 3 orang yang paling dibenci. Abghadun nas, paling dibencinya orang ilallah di sisi Allah Ta'ala, ikut salah satu. Itu 3. Enggak, saya cek di kitab hadis, Kutubul Hadis. Naskah di yang ini juga sama dengan Ajib yang saya pikir itu sudah diperbaiki. Ternyata manut yang ini juga. La ilaha illallah. Memang Darul Kutub ini. Enggak, memang Darul Minhaj itu lebih berani. Makanya kitabnya kan lebih mahal. Kitab kecil aja ya. Kayak gini nih jatuh berapa itu? Sampai 200. Kecil-kecil. Tapi memang berani untuk nyewa orang yang betul-betul editor. Edit. Sehingga hampir jarang ditemui kesalahan. Kalau Darul Kutub yang lain, soalnya Darul Minhaj itu kurang.
anu itu leks kadang. Cuma ya ada muhakiknya, cuma Allah alam apa betul-betul ditahkik apa enggak. Lalu muhakiknya betul-betul ahli apa tidak tahu. Kalau itu memang berani bayar orang. Dari tampilannya leks, dari apa namanya, orangnya muhakiknya juga berbobot. Kayak dokter siapa itu, Muhammad Awwamah itu tuh sama apa muhakiknya di dalam Minhaj. Tapi memang kitabnya lebih mahal harganya. Allahu a'lam. Atau tafsir Baghawi itu yang dari kutub saya dapati kan, saya tahunya kan ketika ngajar. Kok ini muskil, saya cek lagi di naskah lain. Banyak salah. Di Darul Kutub Baghawi Khazin. Baghawi Khazin yang berapa jilid, 5 jilid. Banyak keliru. Allahu a'lam. Apa? Iya. Apa iya